المادة وهو الكناية أقسامها وبلاغتها. هنا الأمثلة: ألف والباء والجيم. اقرأي الأمثلة. ألف يا زهوة. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. استمر. واصلي القراءة يا زهوة. Lanjutkan ke nomor 2, Kak. Yang alif selesaikan yang alif ya sampai nomor 3. فلان يدب على العصا. قال المتنبي يمدح سيف الدولة بعد أن انتصر على الثائرين عليه من بني كلاب فمساهم وسوطهم حرير وصبحهم وسطوهم تراب. شكرا لك يا زهوة. الأمثلة: باء. اقرأي يا شاكرة. تطورت وسائل الانتقال والسفر من سفينة الصحراء إلى ماخرة البحار ومن ذوات الساحل إلى بنات الهواء. واصلي. قال كعب بن زهير: كل بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قال إليا أبو ماضي في رجل مغرور: نسي التين ساعة أنه تين حقير فصال تيها وعربد. نعم، شكرا لك يا شاكرة. ثم الأمثلة في القائمة جيم يا سوتشي. اقرأي سوتشي. Sarah. ثم نعم، شكرا لك يا سارة. بارك الله فيكن جميعا. نبدأ الkinayah. Sebelumnya pernah belajar kinayah? Belum, Kak. Baik. Ini yang belajarnya pakai laptop atau komputer boleh sambil buka syarahnya di handphone ya. Ana bacain syarahnya. Baik. Al-amtsilah alif. Rakam al-awwal di sini ada ayat ya, ayat Quran surah Nuh ayat 5 sampai 8. انظر إلى قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم تجد المعنى الحقيقي أن نوحا عليه السلام كلما دعا قومه إلى عبادة الله وضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوه، ولكن هذا المعنى غير مقصود وإن كان التعبير يدل عليه، وإنما يقصد معنى آخر مترتب عليه ومتصل به، وهو وصف قوم نوح بالإعراض الشديد عن سماع الدعوة بوضع أصابعهم في آذانهم.
Nah, jadi di sini di ayat ini kan nyeritain tentang ini kan omongannya Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah, kata beliau, Rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru kaumku malam hari dan siang hari gitu. Pokoknya selalu gitu kan. Setiap hari kapanpun itu Nabi Nuh itu selalu menyeru kaumnya. Falam yazidhum du'ai illa firara, katanya. Sedangkan dakwahnya Nabi Nuh ini tidak menambah kepada kaumnya itu kecuali firara. Mereka kabur aja gitu. Maksudnya nggak menambahkan keimanan sedikit pun walaupun didakwahi setiap saat gitu. Kemudian kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbara. Dan sungguhnya aku setiap kali aku menyeru mereka agar engkau memaafkan mereka gitu ya, maksudnya menyeru kepada agama Islam gitu kan, agama Islam, menyembah Allah gitu ya maksudnya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka para orang-orang itu, maksudnya kaumnya Nabi Nuh itu, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan asabi', mana asabi', jamak dari Isbah. Artinya apa? Jari. Jari-jari mereka di telinga-telinga mereka gitu. Jadi mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga mereka gitu ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Nah, dari sini kita bisa tahu tuh bahwa sebenarnya yang ingin dimaksud oleh Nabi Nuh ini bukan mereka masukin jari-jari mereka semuanya gitu kan. Tapi maksudnya adalah al-i'rad asyadid an sama'id da'wah. Duwad'i asabi'ihim fi adhanihim. Jadi maksudnya adalah mereka itu al-i'rad asyadid, berpaling dengan sangat gitu ya. An sama'id da'wah, dari mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh kalimat ini. Nah, ini namanya adalah kinayah gitu. Jadi ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ini bukan berarti maksudnya setiap Nabi Nuh berdakwah mereka itu masukin jari-jarinya ke telinga mereka, enggak gitu. Nah, tapi ini adalah maksudnya al-i'rad asyadid. Mereka itu berpaling dengan sangat gitu dari mendengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini Antuna juga udah belajar di Majaz ya. Majaz apa nih? Al-Juz'iyah. Al-Juz'iyah ya. Mutlaqal qul wa urida bihi al-juz. Nah, jadi di kalimat ini selain dia ada gitu. Jadi kinayah itu maksudnya adalah pengertiannya ya. Pengertian dari kinayah itu adalah lafzun aw ta'bir yuradu bihi lazim ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'na al-haqiqi ahyanan gitu. Jadi maksud dari kinayah ini ada ya di penjelasannya nanti, di syarahnya atau di khulasahnya ada. Jadi makna kinayah itu adalah lafzun aw ta'bir yuradu bihi lazim ma'nahu. Jadi dia adalah lafaz atau ta'bir yuradu bihi lazim ma'nahu. Yang diinginkan dari lafaz tersebut adalah lazimu ma'nahu. Jadi maksudnya yang berkaitan dengan makna tersebut atau yang yataratab ala hadzal lafaz gitu, yang sesuai sama lafaznya. Apa ya bahasa Indonesianya? Mafhum ya, tapi ya kalimatnya ya. Ma'a jawazi iradatil ma'nal haqiqi ahyanan, tapi boleh juga kita memberi makna sebenarnya gitu. Jadi maksudnya bisa jadi ini maknanya itu benar-benar mereka masukin jari ke telinga gitu. Paham nggak? Jadi dia lafaz, jadi ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ini lafaz, yang diinginkan dari lafaz ini adalah lazim ma'nahu, di mana lazim ma'nahu adalah al-i'rad asyadid gitu, an sama'id dakwah gitu ya. Ma'a jawazi iradatil ma'nal haqiqi ahyanan. Tapi kadang-kadang boleh kita artikan dengan makna sebenarnya, yaitu memasukkan jari-jarinya ke telinga-telinga mereka
gitu. Tapi ahyanan, kadang-kadang aja gitu. Jadi nggak selalu maknanya itu bisa sesuai makna hakikinya. Kadang maknanya itu ya hanya bisa kinayahnya gitu, lazim maknahu aja yang dimaksud oleh si mutakallim. Fahimtuna? فهمنا إن شاء الله. Baik. Jadi ini adalah kinayah gitu ya. Ini kinayah pertama di ayat ini. Summa ayat setelahnya wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. وكذلك تجد المعنى الحقيقي في قوله تعالى واستغشوا ثيابهم أنهم وضعوا ثيابهم على وجوههم gitu. Jadi di kata wastaghshaw thiyabahum ini makna sebenarnya al-makna al-haqiqi gitu ya. Makna sebenarnya adalah apa? Mereka narik baju mereka, pakaian mereka ke muka mereka. Jadi setiap Nabi Nuh berdakwah itu mereka tutupin wajah mereka dengan pakaian mereka gitu. Wa inna ma yuqsadu bihi ma'nan akhar mutarattib ala al-ma'na al-hakiki. Nah, jadi sebenarnya yang diinginkan oleh kalimat ini bukan arti sebenarnya di mana mereka setiap Nabi Nuh berdakwah mereka tutupin muka mereka pakai pakaian mereka. Enggak. Bukan itu makna sebenarnya gitu ya. Maksudnya yang diinginkan, makna yang diinginkan oleh si mutakallim. Wa inna ma yuqsadu bihi ma'nan akhar mutarattib ala ma'na al-hakiki. Sedangkan yang diinginkan sebenarnya adalah makna lain yang berkaitan dengan kalimat ini atau yang bisa dipahami dari kalimat ini, yaitu apa? Syiddatu karahiyatihim liru'yatihi gitu. Jadi mereka sangat benci ngelihat Nabi Nuh gitu. Jadi yang ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ini tadi kinayah an al-i'rad الشديد عن سماع الدعوة. ثم واستغشوا ثيابهم ini kinayah an tulis di sini syiddatul karaha atau syiddatul karahiyatihim. Liru'yatihi. Jadi mereka sangat benci gitu ya, nggak suka banget ngelihat Nabi Nuh gitu. Jadi ini kinayah an syiddati karahiyatihim liru'yatihi. Nah, ini kinayah di nomor 1. Fahimtuna? Ada pertanyaan di sini? Iya. Mafhum ya kinayah ya. Kalau di bahasa Indonesia apa tuh kira-kira? Perumpamaan gitu, Kak. Ah iya, perumpamaan, betul. Atau apa lagi ya? Istilah bahasa Indonesianya. Kayaknya ada di pelajaran bahasa Indonesia ya. Majas juga beda bahasan ya. Ya, ini kayak perumpamaan gitu ya. Lebih ke mirip majas juga ya. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, ya nggak? Atau peribahasa, ya nggak? Peribahasa. Paham ya? Tapi ya sampai sini ya kinayah ya. Baik. Nuasil ila al-misal al-thani. Fulan yadibbu 'ala al-'asa. Ini fulan yadibbu 'ala al-'asa, yadibbu dabba yadibbu itu artinya masyan bati'an, berjalan dengan pelan gitu ya. Jadi si fulan itu berjalan dengan dengan pelan 'alal 'asa, di atas tongkatnya gitu. Maksudnya dia bawa tongkat gitu ya, dibbu 'alal 'asa, berjalan dengan pelan dengan tongkatnya gitu ya. Wa fil misal as-sani
تلحظ أن المعنى الحقيقي وهو مشي الإنسان متعمدا على العصا ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد به أمر آخر يترتب عليه ويتصل به وهو وصف الرجل بكبار السن gitu. Jadi di contoh kedua ini maknanya adalah seseorang itu kan berjalan dengan bersandar ke tongkatnya gitu ya, atau dengan bantuan tongkatnya. Nah ini sebenarnya laisal maksud lidatihi, bukan maksud sebenarnya gitu dari kalimat ini atau jumlah ini gitu ya, perkataan ini. Akan tetapi yang dimaksud dengan kalimat ini adalah amrun akhar yataratab alaihi. Jadi perkara lain yang berkaitan dengan kalimat ini gitu. Wahwa wasfur rajul bikibarisin. Yaitu adalah mensifati seseorang, si fulan ini bikibarisin, dengan usia yang sudah tua gitu. Kenapa? Karena biasanya orang tua jalannya pakai tongkat gitu ya, butuh bantuan. Jadi yadibbu 'alal 'asa ini adalah kinayah an kibarisin. فهمتنا؟ فهمنا. ما شاء الله. نأتي إلى المثال الثالث. قال المتنبي يمدح سيف الدولة. Mutanabbi ini sering banget ya disebutin ya. Mutanabbi ini nama penyair ya. Mutanabbi yamdahu Saifad Daulah, memuji Saifad Daulah. Saifad Daulah itu siapa? Ada di bawah di hasyiahnya. Dia adalah Ali bin Abdullah Al-Hamdani Mamduhul Mutanabbi. Mamduh Mutanabbi maksudnya adalah orang yang sering dipuji gitu ya sama Mutanabbi. Tawalla imarah Halab bi biladis Syam wa kana yuqarribu alaihi ulama wa syu'ara wa yaghdaq alaihim al-ataya. Jadi Ali bin Abdullah Al-Hamdani atau Saifud Daulah julukannya ya. Beliau itu adalah pemimpin pemerintah. Gubernur ya. Gubernur Halab. Halab itu apa? Aleppo ya. Aleppo di Syam. Atau Syria ya. Di Syam, di Syam ya. Dan beliau ini banyak sekali para ulama dan para syu'ara yang mendekati beliau untuk muji-muji gitu ya. Terus kemudian sama si Saifud Daulah mereka akan dikasih pemberian-pemberian yang banyak gitu. Ini adalah Saifud Daulah. Di sini Mutanabbi itu memuji Saifud Daulah ba'da an intasara 'ala sa'irina 'alaihi. Setelah beliau Saifud Daulah itu menang terhadap as-sa'irina 'alaihi, ini para pemberontak. Pemberontaknya Saifud Daulah gitu ya, min Bani Kilab, dari kabilah Bani Kilab gitu. Syairnya famassahum wa bustuhum harir wa sabbahahum wa bustuhum turab. Famassahum ini maksudnya fi waqtil masa ya. Jadi di sore hari mereka itu apa? Bustuhum harir. Bustun itu kayak alas tidurnya gitu ya. Karpetnya atau kasurnya itu harir, terbuat dari harir. Mana harir? Sutra, wasabbahahum wa bustuhum turab. Sedangkan di pagi hari apa? Ketika itu sore harinya mereka masih pakai harir tuh alasnya. Terus wasabbahahum, dan di pagi hari keesokan harinya bustuhum turab. Alas mereka adalah hanya turab, tanah gitu ya, atau debu gitu. Jadi maksudnya adalah Bani Kilab ini yang tadinya mereka kabilah atau kaum yang lumayan terpandang, memiliki kedudukan gitu ya, sehingga mereka ya bisa bersenang-senangan dengan kehidupannya, di mana kayak dialasi tempat tidurnya dialasi dengan harir gitu kan. Kemudian setelah mereka menjadi pemberontak melawan Saifud Daulah dan dikalahkan oleh Saifud Daulah, sehingga besok harinya gitu ya, di pagi harinya mereka yang tersisa buat mereka hanya tanah gitu. Jadi maksudnya mereka kalah gitu ya. Wal Mutanabbi fil misal as-salis wasafa Bani Kilab fi syatr al-awwal bi anna bustuhum min harir, wa fi syatr ats-tsani wasafahum bi annahum yaftarishuna at-turab. Wa tastati' an tudrik anna asy-sya'ir arada bi ta'birihi fi syatr al-awwal an yasifa ha'ula'il qaum bil ghina was sarwah wat tuma'ninah.
Nah, jadi bustuhum harir di sini adalah kinayah an apa? Al-ghina was-sarwah wat-tuma'ninah. Jadi bustuhum harir di sini adalah kinayah anil ghina was sarwah, kekayaan ya. Wat tumaninah dan ketenangan. Gitu. Jadi maksudnya mereka di sore hari dalam keadaan kayak gini. Masih dalam keadaan sebelum mereka dikalahkan gitu ya. Masih dalam keadaan yang dipenuhi dengan kekayaan dan ketenangan. Wa sabbahahum wa bustuhum turab gitu ya. Wa fi syatri tsani arada an yasifahum bidzillah. Jadi bustuhum turab di sini adalah kinayah an adzillah. Yaitu apa? Tercela gitu ya. Nah, ini adalah kinayah di contoh ketiga. Fahimtana? Insyaallah. Baik. Nah, kemudian setelah kita lihat contoh-contoh ini tadi, ini kita lihat bahwa kinayahnya itu kan terletak pada yang di garis bawahin ya. Nah, sebenarnya Anda kasih tahu dulu. Jadi kinayah itu memiliki aksam ya. Aksam. Dia terbagi menjadi 3 aksamnya. Kisam pertama adalah kinayah an sifah. Yang kedua adalah kinayah an mausuf. Kemudian yang ketiga kinayah an nisbah. Nah, ini gampang banget buat nentuin apakah dia termasuk kisam yang mana gitu ya. Jadi kalau kinayah an sifah itu apabila kinayahnya itu terletak pada sifah, suatu sifah gitu. Tapi kalau kinayah an mausuf berarti terletaknya pada mausuf. Mausuf itu kan berarti apa aja selain sifat kan, selain kata sifat ya. Kemudian kalau kinayah an nisbah berarti dia ada pada nisbah. Nanti kita jelasin ketika kita masuk ke contoh kinayah an nisbah. Nah, di contoh alif ini semua adalah kinayah an apa kira-kira? Syiddatu karahiyah, al-i'rad, kibarus sin, terus apa tadi? Al-ghina sama adzillah. Kira-kira dia sifah apa mausuf? Sifat. Sifah. Nah, jadi contoh di alif ini adalah bagian dari kinayah an sifah gitu ya. Gampang ya? Jadi kalau misalnya kita lihat ada kinayah, lafaz yang mengandung kinayah, kemudian dia kinayahnya mengandung makna sifat seperti syiddatu karahiyah, kibarus sin, al-i'radu syadid dan tadi al-ghina adzillah, maka dia adalah kinayah an sifah. Mafhum? مفهوم. طيب. والآن نأتي إلى الأمثلة في القائمة باء. رقم الأول تطورت وسائل الانتقال والسفر من سفينة الصحراء إلى ماخرة البحار ومن ذوات الساحل إلى بنات الهواء. تطورت bermakna berkembang ya. Wasailul intiqal itu apa? Sarana transportasi. Intiqal kan intakola, yang takilu kan berpindah ya. Jadi dia sarana transportasi. Jadi sarana transportasi itu telah berkembang. Sarana transportasi dan safar. Safar apa sih bahasa Indonesianya? Perjalanan. Itu berkembang min safinatis sahra. Safinatis sahra. Safinah itu apa? Kapal. Padang pasir. Kapal padang pasir ke makhiratul bihar. Makhirah apa makhirah? Enggak tahu, Kak. Makhiratul bihar, makhirah itu
adalah yang mengeluarkan suara. Jadi misalnya kita bilang nih makharatis safinah idza jarat tashukkul ma' ma'sud. Jadi yang membelah lautan dengan suara. Itu maksudnya makhirah ya. Al-bihar lautan ya, pembelah lautan lah maknanya berarti ya. Pembelah lautan. Tsumma wa min dzawatis sahil. Dzawat itu yang memiliki kepunyaan gitu kan. Bermakna kepunyaan ya. Sahil apa sahil? Sautul hisan. Apa? Ringkikan ya. Yang memiliki ringkikan ila banatil hawa, kepada anak-anaknya. Hawa apa hawa? Angin. Angin atau udara gitu ya. Anak-anak angin atau anak-anak udara. Nah, ini kita perhatikan 4 kata ini ya, 4 kalimat ini, safinatus sahra, makhiratul bihar, sama dzawatis sahil, sama banatil hawa. Nah, ini kan yang diinginkan dari kalimat ini sudah pasti, bukan makna sebenarnya kan. Kapal, misal kayak safinatus sahra nih, kapal padang pasir. Emang bisa ada kapal di padang pasir? Kan enggak ya? Enggak. Jadi ini safinatus sahra ini adalah kinayah an al-jamal. Apa jamal? Unta. Unta, na'am. Thumma makhiratul bihar ini kinayah an as-safinah maksudnya. Jadi pembelah lautan itu maksudnya adalah safinah. Wa min dzawatis sahil ini maksudnya adalah al-khail ya, yang memiliki ringkikan kan. Al-khail atau hisan. Thumma banatil hawa ini maksudnya adalah apa kira-kira? Anak-anaknya udara atau angin. Apa? Atau at-ta'irat. Tuh, jadi ini adalah kinayah ya. Paham ya? Nah. Thumma al-thalith qala Ka'b bin Zuhair kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmul. Katanya setiap orang, kullu ibni untha itu maksud Ka'ab bin Zuhair ini adalah semua orang gitu lah, setiap orang. Wa in talat salamatuhu yawman, wa in talat salamatuhu, walaupun dia keselamatannya itu panjang, jadi maksudnya walaupun dia hari ini selamat atau besok juga selamat atau lusa juga selamat gitu ya. Yauman ala alatin hadba'a mahmul, suatu hari dia pasti akan dibawa di alat hadba. Alat hadba itu adalah alat yang hadba itu artinya bengkok, di alat yang bengkok. Nah, jadi di sini ada kinayah alatin hadba. Di sini maksud dari alatul hadba ini kira-kira apa? Semua orang pasti akan dibawa di atas alatin hadba. Alat yang bengkok. Apa tuh? Keranda. Sahih, keranda. Bahasa Arab keranda adalah an-na'syu. Bahasa Arabnya keranda. Jadi semua orang pasti akan meninggal gitu maksudnya ya. Jadi alatin hadba ini kinayah an-na'syu. Anin na'syi. Thumma al-misal as-salis qala Ilya Abu Madi fi rajulin maghrur. Nasiyat tinu sa'ata annahu tinun hakir fasalatihan wa arbat. Nasiyat tin, tanah itu lupa, sa'ata annahu tin, bahwa dia adalah tanah gitu. Tanah lupa bahwa dia adalah tanah yang tercela gitu, tinun hakir. Fasalatihan wa arbat, maka dia shola itu istatala bil adha, jadi maksudnya dia kayak apa ya, istatola bil adha itu sebenarnya artinya kayak terluka gitu, tapi maksudnya di sini adalah dia sombong gitu. Sholatihan wa arbat, arbat itu khuluquhu, su'ul khuluq, akhlaknya jelek, tapi maksudnya sholatihan arbat ini dia adalah orang yang sombong dan berakhlak buruk.
maksudnya ya. Jadi dia lupa bahwa dia adalah tanah ini lupa bahwa dia hanyalah tanah yang hina gitu, tercela atau hina. Wasalatihan wa arbat, dan dia menjadi orang yang sombong gitu, maksudnya si tanah ini menjadi sombong gitu. Nah, di sini atin fi bait Ilya Abu Madi la yuradu bihi al-ma'na al-haqiqi. Jadi Ilya Abu Madi ketika menulis kata atin ini dia tidak menginginkan makna sebenarnya yaitu tanah gitu ya. Alladzi yatabadaru ila dhihni awwala marrah. Jadi dia nggak mau memaksudkan, yang dia maksud itu bukan tin yang ketika kita dengar kata tin ini kan kita langsung pahamnya tanah gitu ya. Tapi itu bukan yang diinginkan oleh Ilya Abu Madi. Wa innama yuradu bihi al-insan al-mutakabbir al-maghrur. Sedangkan yang diinginkan oleh Ilya Abu Madi dari Atin ini adalah al-insan al-mutakabbir al-maghrur. Manusia yang apa? Apa artinya ini? Manusia yang sombong. Manusia yang sombong. Maghrur sama ya, sama mutakabbir nafsul makna. Jadi atin di sini kinayah anil insan al-mutakabbir al-maghrur. Nah, dari sini kita bisa lihat nih dibanding yang contoh tadi ya, yang bagian alif ini kinayahnya terletak pada kata yang dimaksud adalah safina, al-khair, at-ta'irat, an-na'ash, sama al-insan. Ini bukan sifah tapi mausuf, ya enggak? Iya. Ya. Jadi yang ba ini dia masuk ke kisam kinayah an mausuf. Gampang ya bedainnya ya. Jadi kalau misalnya dia mengandung makna sifah, berarti dia kinayah an sifah. Kalau tidak, berarti kinayah an mausuf. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Baik. Kalau kecepatan jelasinnya bilang ya. Kecepatan enggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Baik. Na'khudh al-amthilah fil qa'imah jim. Wa qala, berarti ini wa qala. Berarti Ilya Abu Madi juga ya yang ngomong ya. Mutaqarribun min sahibi fa idza mashat fi 'atfihi al-khuyala'u lam ataqarrabi. Mutaqarribun min sahibi, maksudnya saya mendekat kepada teman saya gitu ya. Fa idza mashat fi 'atfihi al-khuyala'u, dan apabila berjalan fi 'atfihi, 'atfun itu apa? Dalam Itfun Mada? enggak tahu, Kak. Itfun itu bagian sebelah. Jadi kalau misalnya kita bilang itfu fulanin gitu ya, berarti bagian kepala sampai bawahnya, tapi kayak setengah badan gitu loh. Jadi maksudnya berjalan di sebelahnya gitu ya. Fa idza masyat fi atfihi, itu maksudnya berjalan di sebelahnya, karena atf itu bagian sebelah dari seseorang. Fa idza masyat fi atfihi al-khuyala, dan apabila berjalan di sebelahnya al-khuyala itu al-kibr. Lam ataqarrabi, maka aku tidak mendekat gitu. Ini maknanya. Wa fi ta'ifah jim tajidu Ilya Aba Madi qad wasafa sahibahu bil khuyala. Nah, jadi di sini Ilya
Ilya Abu Madi ini mensifati temannya dengan khuyala. Al-khuyala itu kan al-kibr ya, sombong. Gitu. Walakinnahu lam yansubha ilaihi mubasyarah. Tapi Ilya Abu Madi ini tidak menisbatkan sifat kibr ini kepada temannya secara langsung. Jadi dia nggak bilang bahwa temen aku nih sombong gitu. Dia nggak langsung bilang gitu kan. Walakinnahu nasabaha ila syai'in lahu ta'alluq wasilah bi sahibihi wa huwa itfuhu. Nah, jadi tapi Ilya Abu Madi ini tidak langsung menisbatkan al-kibr tadi ke temannya. Tapi apa? Nasabaha ila syai'in lahu ta'alluq wasilah bihi. Dia menisbatkan kibr ini kepada sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan sahibnya, temannya si Ilya Abu Madi, yaitu apa? Itfuhu, bagian sebelah badannya. Di mana bagian sebelah badannya itu kan selalu membersamai dia gitu kan. Nah, Ilya itu nggak bilang temannya sombong secara langsung, tapi dia bilang yang sombong itu adalah sebagian badannya gitu. Jadi fi'at fihi fa idza masyat fi'at fihi al-khuyala ini adalah kinayah ya. Kinayah an al-kibr. Fahimtuna? فهمنا. ثم المثال الأخير قال أبو نواس في المدح فما جاز وجود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير. Katanya fama jazahu judun, jazahu itu tahaddahu. Jadi maksudnya jud itu apa? Al-karam ya. Kemuliaan itu tidak melampauinya, jaza itu maksudnya tahadda, wala halla dunahu, dan tidak menggantikannya. Maksudnya selain kedermawanan ini tidak menggantikan dia, maksudnya tidak ada sifat lain yang menggantikannya. Walakin yasirul judu haitsu yasir, akan tetapi al-jud atau kedermawanan ini yasiru haitsu yasir, berjalan kemanapun si temannya yang dia puji ini berjalan gitu. Nah, di sini Abu Nuwas wasafa sahibahu bil jawad. Nah, dia Abu Nuwas ini mensifati temannya dengan sifat jawad gitu ya. Tapi dia nggak langsung ngomong bahwa temannya ini jawad gitu ya. Misalnya innahu jawad gitu. Dia nggak langsung mensifati temannya dengan jawad secara langsung. Bal ja'ala al-jud rafiqan lahu la yufariquhu yasiru ma'hu idza sara wa yanzilu ma'hu idza nazal. Nah, akan tetapi Abu Nuwas ini menjadikan al-jud ini sebagai rafiquhu, temannya si temannya gitu ya. Temannya orang yang dia puji. La yufariquhu, yang tidak pernah berpisah dengan si temannya ini. Yasiru ma'hu idza sara, yang kalau dia berjalan si jud ini ikutan berjalan, dan kalau dia berhenti, judnya ikutan berhenti. Gitu. Jadi yasirul jud haitsu yasir ini kan berarti kinayaan jawad ar-rajul ya, si orang yang dia puji ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di contoh pertama dan kedua bagian jim ini ada sifat kan, sifat kibr sama sifat jawad ya. Ya enggak? Iya. Nah, tapi sifatnya ini tidak dinisbatkan kepada al-mausuf secara langsung, gitu kan? Dia tidak dinisbatkan kepada orang yang disifati secara langsung. Alaysa kadzalik? Bal nusibat ila syai'in lahu ta'alluq bil mausuf. Akan tetapi dia sifat-sifat ini dinisbatkan kepada sesuatu yang memiliki kaitan dengan si mausuf, dengan orang yang disifati. Gitu ya. Nusibat ila syai'in lahu ta'alluq bil mausuf, dinisbatkan gitu. Jadi jenis ini adalah kinayah an nisbah. Kenapa nisbah? Karena dia nggak langsung ngomongin orangnya dengan sifatnya, tapi malah dinisbatkan ke sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan si
mausuf. Fahimtunna? Kak, Hmm? jawad artinya Ya. apa? Jawad itu artinya karim. Jud, karam. Syukran, Kak. Wan. Kita tahu nanti Atau kinayah asyaraf. ini yang mana-mananya dari mana, Kak? Tahu apakah yang mana kinayah, yang mana enggak gitu ya? Heeh. Dari kalimatnya. Ya, maksudnya gini. Kayak misalnya tadi tuh. Kalau kayak yang di bak ini kan udah jelas ya. Kalau di contoh-contoh bak kan udah jelas ya, Safinatus Sohra nggak mungkin dia mana sebenarnya gitu ya. Contoh bak ini udah jelas semua. Mungkin kalau yang kayak di alif, jadi sebenarnya kalau kayak kinayah ini tuh dia lafaz-lafaznya tuh kayak udah dari sananya orang Arab gitu loh. Kayak kebiasaan orang Arab bikin kinayah ini gitu kan. Jadi nggak bisa nih misalnya kita bikin kinayah sendiri gitu. Bisa jadi kalau kita bikin kinayah sendiri itu orang Arab belum tentu paham gitu kan. Kayak misalnya nih apa ya yang beda sama kita maknanya. Sebentar. Nah, lihat di latihan. Mirip-mirip sih sama bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kita tuh bisa tahu kalau banyak baca sih sebenarnya kalau kinayah itu. Kalau misalnya banyak baca latihan gitu, kita bakal tahu tuh itu kinayah gitu. Karena biasanya itu-itu aja gitu yang jadiin kinayah. Gitu sih. Jadi secara makna juga kelihatan sih kalau itu bukan makna sebenarnya kan dari contoh-contoh tadi. Paham nggak? Iya, Kak. Ada pertanyaan lagi? Jadi kinayah tadi ada 3 ya. Kinayah an-sifah, an-mausuf, sama an-nisbah. Kalau an-sifah berarti kalau kinayahnya terjadi pada suatu sifat. Kalau an-mausuf berarti bukan sifat tapi mausuf yang disifati gitu ya. Terus kalau an-nisbah berarti kalau kita menisbahkan suatu sifat ke sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan si mausuf. Mafhum? Insya Allah, Kak. Iya. Kita masuk ke tadribatnya ya. Ini dari tadrib 1 sampai tadrib 5. Ini masih tadribat lugawiyah. Kita skip aja. Kita ke at-tadrib as-sadis. Yang sebelumnya kita baca dulu aja pengertiannya. Ma'nal kinayah. Ini di atas. Iqra'iyah. Caca. Saniyan makna kinayah. Yatabayyanu mimma sabaqa annal kinayata lafzun aw ta'birun yuradu bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradatil makna al-haqiqi ahyanan. Al-kinayatu salah satu anwa'in. Kinayatun an sifatin, wa kinayatun an mausufin, wa kinayatun an nisbatin. Nah, ahsanti barakallahu fik. Nah, jadi di sini pengertian dari kinayah ya. Kinayah adalah lafzun atau ta'birun yuradu bihi lazim ma'nahu ma'a jawazi iradatil ma'nal haqiqi ahyanan. Jadi kinayah adalah lafaz atau ta'bir yuradu bihi yang diinginkan dengan lafaz dan ta'bir ini adalah lazim ma'nahu. Jadi yang punya keterkaitan dengan maknanya gitu ya. Ma yatarattab ala dzalikal lafaz wa ta'bir gitu ya. Ma'a jawazi iradatil ma'nal haqiqi ahyanan. Dengan bolehnya apa?
iradatil ma'na al-haqiqi. Jadi dimaksudkan dengan makna sebenarnya. Ahyanan, kadang-kadang. Kadang-kadang aja ya, nggak selalu. Contohnya tadi kayak yang di contoh pertama, mereka memasukkan jari mereka ke telinga, bisa jadi makna sebenarnya yaitu mereka beneran masukin jari ke telinga buat nutup telinga setiap ada dakwah, setiap dengar dakwah. Tapi bisa juga maknanya adalah kinayahnya, yaitu kinayah anil i'rad asyadid an sama'id dakwah. Summa al-kinayah salah satu anwa'. Ada kinayah an sifah. Ini idza waqa'at al-kinayatu fi sifah fahiya kinayah an sifah. Thumma ats-tsani kinayah an mawsuf. Yani idza waqa'at fi mawsufin fahiya kinayah an mawsuf. Wath-tsalits kinayah an nisbah. Yani kinayah an nisbah apabila apa? Kita menisbatkan suatu sifat tidak kepada mausufnya secara langsung, akan tetapi ke sesuatu yang berkaitan erat dengan si mausuf. Jadi ini adalah kinayah an nisbah. Di sini ada balaghatul kinayah itu kayak keutamaan atau kelebihan dari si kinayah ini ya. Balaghahnya apa? Ini kita baca sedikit aja. Al-kinayatu launun min alwan at-ta'bir al-balaghi wa suratun bayaniyah tarsumul ma'ani wa takshiful haqa'iq bi surah mu'assirah wa qawiyah. Wa katsiran ma ya'dilu al-adib an at-ta'bir fil haqiqah ila at-ta'bir bil kinayah lima fiha min sirrin balaghiyyin nujizuhu fi ma yali. Jadi maksudnya adalah kinayah ini salah satu bentuk dari takbir balaghi gitu ya, takbir yang indah gitu. Dan beberapa sastrawan itu menggunakan kinayah ini untuk karena kinayah ini memiliki sir balaghi gitu. Jadi balaghah yang gimana ya bahasa Indonesianya? Rahasia, bukan gimana ya? Apa maknanya sesuai? Yang tersembunyi gitu ya, balaghah yang tersembunyi gitu. Di antara sir balaghi dari kinayah adalah yang pertama bahwa kinayah itu tufidul haqiqah wa ma'aha daliluha. Jadi dia memberi makna hakikat wa ma'aha daliluha, dan dia juga memiliki dalilnya, maksudnya petunjuk buat makna yang sebenarnya ini gitu. Wa ka'annaha qadiyah tahmilu ma'aha burhanaha. Jadi seolah-olah dia seperti suatu perkara yang atau suatu kasus yang membawa suatu bukti gitu ya. Mislu qaulil a'rabi lil wali, mislu qaulil a'rabiyah lil wali. Contohnya ada perkataan seorang a'rabiyah, badui perempuan gitu ya, kepada seorang wali atau gubernur. Ashku ilaika qillatal fi'ran fi baiti, kata dia. Dia ngomong sama gubernurnya, ashku ilaika, saya mengadu kepadamu atau mengeluh kepadamu gitu ya. Qillatal fi'ran fi baiti, sedikitnya apa? Fi'ran apa? Tikus-tikus. Tikus-tikus di rumahku gitu. Jadi dia ngadu kalau di rumahnya itu cuma ada sedikit tikus, nggak banyak tikus gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kinayah gitu ya. Fahiya takni an faqriha wa qillati ta'am fi baitiha. Jadi dia itu sebenarnya bukan mengeluh tentang tikusnya, tapi dia mengeluh tentang kefakiran dia dan sedikitnya makanan di rumah dia. Gitu. Bidalil, dengan bukti, annal fi'ran la ta'ishu fi baitiha. Buktinya adalah bahwa tikus-tikus itu tidak hidup di rumahnya. Li'annaha la tajidu ma ta'kuluhu. Kenapa? Karena tikus-tikus tuh nggak dapet makanan di rumah dia gitu. Jadi bahwa tikus aja nggak mau gitu loh tinggal di rumah dia karena nggak ada makanan. Gitu. Jadi ini termasuk sir balaghi dari kinayah. Yaitu apa? Dia membawa burhan atau dalil, bukti dari makna yang diinginkan. Gitu. Summa as-tsani
annaha tad'ul ma'ani wal haqa'iq fi surah mahsusah. Jadi bahwa kinayah ini meletakkan suatu makna dan hakikat-hakikat itu pada bentuk yang mahsusah, yang bisa dirasakan. Hatta ka'annana nuhissuha wa nalmasuha. Sehingga seolah-olah kita merasakannya dan bisa memegangnya gitu. Unzur ila qoulihi ta'ala wastaghshaw thiyabahum. Jadi di ayat tadi ya, wastaghshaw thiyabahum, yang mereka meletakkan pakaian mereka di muka mereka gitu ya, nutupin wajah mereka dengan pakaian mereka. Tajid annal kurha wa huwa amrun ma'nawi suwira fi surah mahsusah naraha bi ayunina. Di sini kita bisa mendapati bahwa al-kurh atau al-karahiyah, kebencian itu kan sesuatu yang maknawi, ya kan? Nggak bisa dilihat, ya. Kebencian itu kan sesuatu maknawi yang tidak terlihat gitu. Bukan sesuatu yang memiliki jism, badan gitu kan. Suwira fi surah mahsusah. Nah, kemudian dengan kinayah al-karahiyah ini tadi, kebencian ini digambarkan dengan gambaran yang mahsusah, yang bisa dirasakan. Naroha bi'ayunina, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi kayak misalnya orang yang nutupin mukanya dengan pakaiannya, itu kan kita bisa lihat ya. Tapi kalau al-karahiyah kan maknawi, amrun maknawi. Nah, ini salah satu dari sir balaghi dari kinayah, yaitu dia bisa membuat sesuatu yang maknawi, yang nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat, maksudnya nggak bisa dirasakan dengan indera, gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa dirasakan dengan indera kita. Ini sir balaghi yang kedua. Summa yang ketiga, yastati'ul mutakallim an yu'abbir biha 'anil ma'ani allati yuriduha wa la yara tasrih biha li sababin minal asbab. Jadi dengan kinayah, yastati'ul mutakallim, orang yang berbicara itu bisa yu'abbir biha, mentakbirkan atau menjelaskan gitu ya, mengungkapkan dengan kinayah ini anil ma'ani allati yuriduha, tentang makna-makna yang dia inginkan, wala yarat tasrih biha, tapi dia tidak melihat atau dia tidak berpendapat atau dia tidak merasa gitu ya bahwa makna yang ingin dia ucapkan ini kayak misal mungkin kurang pantas untuk diucapkan secara langsung gitu. Wala yarat tasrih biha itu maksudnya gitu. Jadi dia ngerasa kayak kalau aku ngomong terus terang nih kayaknya nggak pantas atau kurang oke gitu ya momennya gitu, maka dia pakai kinayah lisababin minal asbab, oleh satu sebab atau lain sebab atau sebab-sebab lainnya gitu ya. Min dzalika anal arab kanu la yusarrihuna bi dzikril mar'ah. Nah, di antaranya jadi orang-orang Arab itu pada zaman dulu la yusarrihuna bi dzikril mar'ah, mereka itu nggak bisa untuk, atau mereka itu tidak berterus terang dalam menyebutkan perempuan gitu, kayak dalam syairnya atau dalam perkataannya segala macam itu kayak mereka ngerasa kurang pantas gitu kali ya kalau nyebutin perempuan secara langsung gitu. Bal yaknuna anha, akan tetapi mereka orang-orang Arab itu mengkinayahkan perempuan al-mar'ah ini bin nakhlah. Apa nakhlah? kurma, Pohon kurma ya. Awil baydah. Baydah? Mana baydah? telur, Sahih. Asyah, atau syah. domba gitu. Nah, jadi ini kinayah-kinayah anil mar'ah ya, di syair-syair zaman dulu. Kaqaulis syair, ala ya nakhlatan min dzati arkin alayki wa rahmatullahi assalam. Nah, jadi di sini ya nakhlah, maksud dari penyair ini adalah perempuan, wahai perempuan gitu. Jadi mereka merasa bahwa nggak pantas nyebutinnya gitu ya, jadi pakainya kinayah gitu. Ini salah satu sir balaghi dari kinayah. Dan di antara contoh yang lain, wa min hadzal naw' min al-kinayat qauluhum dhahaba fulan ilal khala wa dhahaba ila dauratil miyah. Nah, ini juga contoh kinayah nih. Al-khala. Al-khala itu apa? Kamar. Kamar mandi kan? Kamar mandi itu jadi kamar mandi itu maksud dari kinayahnya loh. Khala itu asli artinya adalah kesendirian atau sepi. Gitu. Jadi al-khala itu tempat yang sendiri, tempat menyendiri atau tempat yang sepi. Nah, ini adalah kinayah, kinayah an hammam.
gitu. Karena apa? Kayak kalau mungkin ngomong sama orang kayak kurang sopan gitu, ngomong langsung kamar mandi gitu ya. Jadi dia pakai kinayah, yaitu kata khala. Wa dhahaba ila dauratil miyah. Dauratil miyah itu kita taunya artinya ya kamar mandi ya. Padahal sebenarnya arti sebenarnya apa? Daurah itu kan tempat mengalir, ya nggak? Miyah, air, ya kan? Nah, jadi ini adalah kinayaan hammam juga, kamar mandi, gitu. Jadi ini termasuk dari kinayah yang jenis ini tadi, yang kayak karena satu dan lain hal itu kayak kurang pantas kalau diucapkan. Jadi digunakanlah kinayah. Fahimtunna? Insyaallah. Baik, nakhud at-tadribat. Kita langsung ke tadrib 6 ya. Tadrib tentang kinayahnya. Bayin al-sifat allati talzamu an kulli kinayatin minal kinayat al-atiyah. Sebutkan sifat yang apa ya? Allati talzamu an kulli kinayah. Maksudnya yang mengharuskan dari kinayah-kinayah ini. Jadi maksudnya yang terkandung dalam kinayah-kinayah ini gitu ya. Nomor 1, al-qafulan asahu. Si fulan itu melemparkan tongkatnya. Kira-kira kinayah-an apa nih? Kinayah-an mausuf? Enggak, maksudnya bukan kisemnya, maknanya. Makna apa ya? Makna dari kinayahnya gitu loh. Bayin as-sifah. Sebutkan atau jelaskan sifat-sifatnya. Jadi maksudnya ini maknanya apa gitu loh. Ngerti nggak perintahnya? Iya, nggak tahu Kak apa maknanya. Al-qafulan asahu ini kinayah an apa ya? Bahasa Indonesianya itu berdiam diri gitu. Bahasa Arabnya al-iqamah ya. Al-iqamah wa ada safar. Jadi al-qafulan asahu dia melemparkan tongkatnya, maksudnya dia nggak jalan lagi berarti kan dia berjalan pakai tongkat. Kalau dia udah lempar tongkatnya berarti dia al-iqamah wa adu safar gitu. Dia sudah menetap dan tidak safar lagi. Itu kinayahan ini. Memang kalau kinayah-kinayah gini memang harus banyak baca ya. Harus dihafalkan juga gitu. Ma'asaniya. Na'imatul kafain. Na'imah itu artinya apa? Lembut ya. Kafain apa? Apa kafain? Kafan. Tangan ya. Telapak tangannya lembut. Berarti ini kinayahan apa nih? Ini sama nih kayak di Indonesia juga suka diomongin nih. Nggak pernah kerja. Kinayaan at-taraf wal ghina. Taraf sama ghina maknanya sama ya, kemewahan dan kekayaan. Kenapa? Karena tangannya lembut berarti nggak pernah kerja gitu kan, kalau orang Indonesia ngomongnya ya. Kalau tangannya lembut berarti nggak pernah kerja kan. Ini kalau di orang Arab dia kinayah anit taraf wal ghina, kemewahan dan kekayaan gitu. Kenapa? Karena nggak pernah kerja gitu. Sama asalis adda zalimu ala yadaihi. Adda itu artinya kayak menggigit-gigit. Kebayang nggak sih orang yang gigit-gigitin tangannya? Dan ada zalim, orang yang zalim itu menggigit atau menggerogoti, nggak juga ya, menggigit ya. Apa sih bahasa Indonesianya kalau gigit-gigitin tangan, gigit-gigitin jari itu bahasa Indonesianya apa? Gigit-gigit. Menggigit, bukan menggigit deh. Menggigit ya. Menggigit kedua tangannya. Kebayang ya?
Gimana tuh? Kira-kira ini apa nih? Tentang apa nih? Tandanya apa? Maknanya? Takut. Zalim, orang yang zalim. Kinayah an syiddatin nadam. Nadam itu apa? Penyesalan. Penyesalan, betul. Jadi penyesalan yang sangat gitu ya. Thumma ar-rabi yusharu ilaihi bil banan. Yusharu itu ditunjuk ya, ditunjuk kepadanya bil banan. Banan itu apa? Anak. Apa? Anak. Lah. Banan itu telunjuk. Ditunjuk dengan jari-jari telunjuk gitu. Ini kinayah an asyuhrah. Apa asyuhrah? Terkenal. Terkenal gitu. Jadi misalnya Kak Iza bilang nih, Alma yusharu ilaiha bil banan. Berarti maksudnya adalah Alma itu orang yang terkenal, Alma masyhurah gitu. Atau misalnya Kak Iza bilang Indah naimatul kaffain. Berarti Indah itu adalah orang yang kaya. Gitu. Fahimtunna penggunaannya? Fahimna. Thumma rakam al-khamis qala ta'ala فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Surah Al-Kahf ya. فأصبح يقلب كفيه. Nah, di sini kinayahnya ada pada kata yuqallibu kaffaihi. Dia membalikkan kedua tangannya. Ini adalah kinayah an nadab juga ya. Kinayah anin nadam. Boleh dibuka ayat Al-Qur'annya, tafsirnya ya, nanti buat lebih paham bahwa ini maksudnya adalah kinayah an nadam. Tahassur. Tahassur tuh juga sama ya maknanya an nadam juga ya. Summa as-sadis zahafatit taja'id ila wajhihi. Zahafat, itu zahafa ya, zahaf apa artinya? Nggak tahu, Kak. Merayap. Taja'id itu adalah kerutan. Kerutan merayap ke wajahnya. Udah jelas ya? Kinayahan apa? Kinayahan apa? Kibar. Sahih, kibarusin. Tua, udah tua berarti ya. Kerutan merayap di wajahnya, maksudnya kinayaan kibarisin. Jadi misalnya fulan zahafatit taja'id ila wajhihi, bima'na anna fulan hadha rajulun kabirus sin gitu. Thumma as-sabi' qala Abul Ala al-Ma'arri fala hatalat alayya wala bi ardi sahaib laysa tantazimul bilada. Fala hatalat alayya wala bi ardi hatalat, itu maknanya apa ya? Lahmah. Hatala. Kalau hatalal matar itu tasaqata mutatabi'an 'azimal qatar. Hatala rajul indafa'a wa madha li wajhihi masyan. Hatala al-ba'il sara sayran bati'an.
Hatalal matar nuzuluhum mutatabi'ah. Falahat salat aliyya. Apa ya artinya? Tidak turun hujan kepadaku kali ya maksudnya ya. Falahat salat aliyya, tidak turun hujan di tempatku gitu maksudnya. Wala bi ardi, dan tidak di tanahku, di daerahku gitu ya. Sahaib laisa tantadhibul bilada. Sahaib itu jamak dari saha Bon. apa? Apa artinya? Awan. Laisa tantadhimul bilada. Negara tidak tenang. Tantadhim. Apa ya maksudnya ya? Tapi ini maksudnya adalah lahmah. Jadi ini adalah doa dari si penyair ya. Mana tadi? Yad'u syair li'an ya'ummal khaira 'ala an-nasi wa yahtal al-matar 'ala jami'il aradi duna istithna. Wa hadha jadi dia berdoa, si penyair ini berdoa supaya ya'ummul khair 'alan nas, supaya kebaikan itu melingkupi seluruh manusia, wa yahtal al-matar 'ala jami'il aradi, dan supaya hujan itu turun di seluruh negeri, duna istithna, tanpa terkecuali. Itu maksud dari falahat salat alayya wala bi ardi sahaib laisa tantazimul bilada. Jadi ini dia kinayah an al-isar wa hubbul khair. Al-isar wa hubbul khair. Paham nggak? Yang mana yang kinayahnya, Kak? Kinayahnya itu semuanya. Semuanya. Jadi dia kinayah, maksud dari kalimat ini semuanya adalah al-isar wa hubbul khair 'alal akharin. Isar itu apa? Tahu nggak mana isar? Pernah dengar? Mendahulukan orang tadi dia gitu, Kak. Kayak tafdilu ghairi ala nafsi. Sahih, taqdimul ghair 'ala nafs, itu kan mendahului orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi ini masuk ke al-ithar. Kenapa? Karena dia mendahulukan orang lain gitu maksudnya. Karena dia mendoakan semoga hujan turun di seluruh negeri gitu maksudnya. Jadi dia tidak hanya mendoakan dirinya, kebaikan dirinya sendiri, tapi dia mendoakan untuk seluruh manusia gitu kan. Makanya di sini al-ithar wa hubbul khair 'alal akharin. Jadi dia suka kebaikan atau mencintai kebaikan untuk orang lain. Faham tenang? Insyaallah. Nah. Summa habis ya sampai nomor 7. Kemudian yang ba, ini kalau tadrib kayak nomor tadrib 6 ini emang kita harus banyak baca ya. Banyak baca tentang kinayah. Ini banyak. Terus kalau misalnya ngerjain soal-soal ada tentang kinayah, itu biasanya bakal keulang-ulang aja antara yang udah ada di buku sama yang ada di soal-soal gitu. Kayak, karena kinayah tuh kayak itu-itu aja gitu.
Thumma nantaqil ila al-as'ilah fil qa'imah ba. Bayin al-mausuf al-maqsud fi kulli kinayah minal kinayat al-atiyah. Jadi yang alif tadi semuanya sifat ya. Kinayah an sifah ya, karena dia juga disuruh dari perintahnya udah bayin as-sifah gitu kan. Jelaskan sifat. Udah jelas dia kinayah anis sifah. Terus yang bagian ba ini bayin al-mausuf al-maqsud fi kulli kinayah. Jelaskan al-mausuf yang disifati, al-maqsud yang dimaksud gitu ya. Fi kulli kinayah minal kinayat al-atiyah. Qala al-Buhturi fa'atba'tuha ukhra fa'adlaltu naslaha bihaythu yakunu al-lubbu war-ru'bu wal-haqdu. Fa'atba'tuha ukhra. Aku mengikutinya dengan yang lain. Fa'adlaltu naslaha. Maka aku mensesati naslaha. Nasl itu apa? Nasala laun, nasala naslan, zala. Bermakna zala. Nasala as-sayfu min qarabihi wa nasala al-khayl min al-ghubar wa nasala ad-dur fi as-sirk wa nasala alina fulan min ash-sha'bi wa nasala bayt as-sawir akhrajahu. Hadidah. Jadi kalau naslus sekian itu hadidah miqbadihi, besinya, besi yang untuk dipegang. Apa ya maksudnya? Ini kalau syair tuh susahnya gitu ya, kita harus cari syarahnya nih. Bentar ya. Kalau ada yang dapat boleh? Syarah. Ada yang dapat syarahnya? Ini tentang apa sih? Tentang oh ini tentang ini. Jadi Buhturi ini nyeritain tentang dia ketika sedang berburu. Gak kebayang ya kalau ternyata syairnya tentang berburu. Fa'atba'tuha ukhra, maksudnya dia mengikutinya dengan yang lain, maksudnya kayak tombakannya atau panahannya. Fa'adlaltu naslaha, jadi dia mengenai dengan bagian yang tajam dari senjatanya itu. Bihaitsu yakunul lubbu war-ru'bu wal-hikdu, di mana alat berburunya Buhturi ini mengenai tempat yang yakunul lubbu war-ru'bu wal-hikdu, di mana tempat itu ada al-lub war-ru'ab
wal hiqd. Apa al-lub? Jantung. Jantung? Itu pakai apa ya? Al-lubbu. Ayo, apa? Al-lubbu itu artinya akal. Summa ar-ru'bu apa? Apa? Ketakutan. Rasa takut. Al-hiqdu? Rasa? Betul. Apa al-hiqdu? Dengki. Ya nggak? Pernah denger nggak? Jadi maksudnya di sini Buhturi itu mengenai ketika berburu itu mengenai bagian yang ada al-lub wal ru'ab wal hiqd di dalamnya, yaitu al-qalb. Jadi bagian jantungnya gitu ya, atau hatinya mengenai daerah situnya si hewan gitu. Jadi mausufnya adalah al-qalb. Fahim tenang? Fahimna. Baik. Yang lain paham ya? Insyaallah Kak. Baik. Wasil. Rakam asani. Kabirat sinnu fulan wa ja'ahu nadhir. Setelah apa? Kabirat sinnu fulan apa artinya? Udah tua. Usianya udah usianya si fulan sudah tua. Wa ja'ahu nadhir, dan telah datang kepadanya an-nadhir. Nadhir itu apa? Pemberi peringatan. Sahih, pemberi peringatan. Jadi ini maksudnya adalah kinayah an asy-syaikhukhah. Apa syaikhukhah? Orang yang udah tua. Usia yang tua gitu ya. Asy-syaikhukhah. Tumasalis yamshi fulan ala salasin. Orang itu si fulan berjalan di atas 3 kaki. Kinayah siapa yang jalannya pakai 3 kaki? Orang yang pakai pegang tongkat. Sahih, orang yang pakai tongkat. Jadi di sini adalah kinayah amman yamshi ala rijlaihi wa asa. Orang yang berjalan dengan kedua kakinya dan dengan tongkat. Jadi maksudnya dia ya apa yamshi ala salas itu adalah jalan dengan kakinya dan dengan tongkat. Summa sekarang yang jim bayyin an-nisbah nih sekarang. Bayyin an-nisbah allati talzamu an kulli kinayah minal kinayat al-atiyah. Yasiru zuhdu ma'aka janban ila janbin. Apa ini artinya? Yasiru zuhdu ma'aka janban ila janbin. Zuhud ini zuhud. Zuhud. Kezuhudan. Apa zuhud apa artinya? Enggak cinta dunia gitu. Tarkud dunya ma'al kudrah 'alaiha gitu kan.
Dia meninggalkan dunia padahal dia mampu gitu. Mampu dengan dunia itu, dengan meraih apa-apa yang ada di dunia lil akhirah, untuk akhirat. Jadi kezuhudan itu berjalan bersamamu janban ila janbin. Bersebelahan kan? Janban ila janbin tuh ya. Jadi ini nisbah az-zuhdu ila apa? Jadi dia si mutakallim ini ingin mensifati orang yang dipuji dia, yaitu ka, si orang ini kamu gitu ya, dengan sifat zuhud. Tapi dia tidak langsung bilang bahwa kamu orangnya zuhud gitu. Dia nggak bilang kayak gitu, kamu orangnya zuhud. Jadi tidak dinisbatkan kepada si mamduh secara langsung, tapi kezuhudan ini dinisbatkan kepada sesuatu atau seseorang yang berjalan bersamanya bersebelahan, selalu bersebelahan. Gitu. Jadi ini nisbah ya. Kinayah nisbah, ya kan? Jadi kinayah nisbah itu adalah mensifati atau menisbatkan suatu sifat tidak kepada si mausuf secara langsung, akan tetapi nusibat ila syai'in lahu ta'alluq bil mausuf. Jadi dinisbatkan kepada sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan si mausuf. Fahimtunna? فهمنا. Baik. As-tsani, al-majdu yatba'u dhillahu. Apa al-majdu? Artinya syarafu. Kemuliaan itu mengikuti apa nih? Mengikuti apa Zil? Bayangannya. Jadi ini nisbatnya ada di sini ya. Jadi dia nisbatul syaraf atau nisbatul majd ila syai'in yata'allaq bil mausuf wa huwa dhilluhu. Jadi dia menisbatkan al-majd ini kepada sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan si mausuf, yaitu bayangannya. Di mana bayangan itu kan selalu mengikuti orangnya gitu ya. Thumma as-salis asy-syaja'atu baina athwabihi. Ini dia menisbatkan asy-syaja'ah kepada apa? Tubuhnya. Athwab apa? Aswad. Pakaian. Pakaian jamak dari saub ya. Jadi dia mau bilang temennya ini pemberani gitu ya. Si mamduhnya ini pemberani. Syuja'. Tapi dia nggak langsung menisbatkan syaja'ah kepada si mausuf. Walakin nasabat asy-syaja'ata ila syai'in lahu ta'alluq bil mausuf wa huwa athwabuhu. Fahimtana? Gimana tadi kakak jawabnya kak? Nasabat asy-syaja'ata atau dari awal boleh penjelasannya la yansab atau la yansubu al-mutakallimu asy-syaja'ata ila mamduhihi mubasyaratan. Bal nasabat ila syai'in lahu ta'alluqun bil mamduh awil mausuf wa huwa aswabuhu. Khalas?
Khasa. Baik. Ada pertanyaan di tadrib 6? أعتذركن يا طالبات. هل لديكن سؤال حول التدريب السادس قبل أن نأخذ التدريب السابع؟ طيب نأخذ التدريب السابع. بين نوع الkinayat الآتية. Jelaskan jenis kinayah berikut. Nah, jadi kalau jelaskan jenis nih, nau, berarti apakah dia an-sifah atau an-mausuf atau an-nisbah ya? Kalau yang tadrib 6 tadi kan kita disuruh kasih tahu maknanya. Kalau sekarang kita disuruh kasih tahu apakah dia kinayah an-sifah atau kinayah an-mausuf atau kinayah an-nisbah. Baik. Rakam al-awwal. Madaha a'rabiyun khatiban faqal kana qalil al-harakat. Apa ini artinya? Orang Arab Baduy memuji seorang khotiban ini apa Kak? Khatib. Khatib. Seorang khatib. Sama kayak bahasa Indonesia ya, khatib orang yang berkhutbah ya. Faqala, Dia sedikit bergerak. qalil al-harakat. Ini kinayah an suhulatul kalam. Jadi dia ngomongnya gampang gitu si khatib ini. Lancar gitu ngomongnya ya. Suhulatul kalam. Berarti dia kinayah an apa? Sifah. Sifah. Sahih. Kinayah an sifah. ثم الثاني فلان واسع الذراع. Si fulan apa? Wasi'udz dhira'. Apa wasi'udz dhira'? Zero itu khas. Lengan. Tangannya luas gitu Kak. Ini kinayah apa ya? Oh, dia maksudnya punya kekuasaan gitu. Wasi'ul qudrah wal quwwah. Punya kekuasaan dan kekuatan ya. Wasi'udz dhira'. Wasi'ul qudrah wal quwwah. Ini maksud dari kinayahnya. Berarti kinayah apa? Sifah.
Sifah juga sama. Thumma as-salis. Dabbat fi mawtinil hilmi 'illatun. Dabbat fi mawtinil hilmi 'illatun. Dabbat itu kan merayap ya, dabba yadubbu atau berjalan ya. Fi mawtinil hilmi. Di tempat al-hilm. Ma mana al-hilm? Ma mana hilm? Lembut. Al-hilm itu bisa mimpi, bisa juga apa ya? Kesabaran, Kak. Kesabaran, naam. Illah apa? Apa artinya illah? Penyakit. Penyakit, betul. Jadi penyakit itu berada pada mautinil hilm. Jadi mautinil hilm ini maksudnya adalah as-sadr. Apa sadr? Dada. Ya, berarti kinayaan? Mausuf. Sahih, mausuf. Thumma ar-rabi'. Qala Abu Nuwas, fama jaza wujudun wala halla dunahu walakin yasirul judu haitsu yasir. Ini kayak yang dicontoh tadi ya. Kinayaan apa? Misbah. Nisbah, sahih. Yang lain mana nih suaranya? Faham ya? Faham tenang? Insya Allah, Kak. Raqam al-khamis. Labisa lahu jildan namir. Dia mengenakan apa nih jildan namir? Kulit Kulit harimau. singa. Nah. Namir singa apa harimau? Harimau. Harimau, naam. Dia mengenakan kulit harimau. Semuanya ya. Ini adalah maksudnya itu izharul adawah. Dia mengenakan untuknya jildan namir. Jadi maksudnya dia menunjukkan kepadanya permusuhan. Al-adawah. Izharul adawah. Idan, mana hadhil kinayah? Sifah. Sifah, sahih. Kinayah an sifah. ثم السادس قال الشاعر بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ الكدور ولا غسل المناديل. Bidul matabikh berarti matabikh itu kan alat-alat dapurnya ya. Alat-alat dapurnya warnanya putih. La tashku ima'uhum tabkhal kudur. Ima itu kan kayak ART-nya gitu ya. ART-nya tidak mengeluh tentang memasak pada panci-panci wala ghaslal manadil dan juga tidak terhadap mencuci kain-kain gitu ya. Manadil itu kan sebenarnya dia kayak sapu tangan, tisu atau kain-kain gitu ya, maksudnya kan kain lap gitu. Jadi ini kinayah an asriya lakinnahum syadidul bukhal. Ini kan hum ya, domirnya berarti mereka. Jadi ini kinayah an al-asriya wa syadidul bukhal. Kaya tapi pelit gitu. Kenapa? Karena di sini ada ima. Dia punya ima,
Berarti tandanya dia kaya kan? Iya. Ya nggak? Dia kaya tapi bidul matabih. Peralatan masaknya putih, berarti kan nggak masak, nggak dipakai buat masak, ya kan? Terus para ART-nya tidak mengeluh tentang memasak di panci dan mencuci lap. Berarti kan dia benar-benar nggak pernah ada tamu, nggak pernah masak, atau nggak pernah nyediain apa-apa untuk tamunya gitu ya. Jadi mereka kaya tapi sangat pelit gitu. Jadi ini kinayah anil asriya wa syadidul bukhal. Kinayah apa nih? An-sifah. Sahih an sifah. Thumma as-sabi. Su'ila a'rabi an sababi syaibihi. Faqal hadha ghubarud dahr. Seorang badui ditanya tentang penyebab ubannya. Kemudian dia berkata, hadza ghubarud dahr. Ini adalah gubar. Apa gubar? Debu. Debu, betul. Dahr? Masa tahun. Masa atau tahun. Jadi debu masa gitu ya. Berarti ini kinayah an asyaykhukhah ya. Gubarud dahr. Jadi kinayah an apa nih? Sifah. Naam, sahih. Kinayah an sifah. ثم رقم الثامن Fulan la yad'u asahu ala atikihi. Si Fulan tidak meletakkan tongkatnya an atikihi. Atik apa atik? Leher. Leher? Pundak. Nah, pundak. Dimana? Jadi dia nggak pernah ngeletakin tongkatnya ya. Tadi kalau misalnya alqa asahu berarti intaha as-safar kan, al-iqamah wa tarki as-safar. Kalau tidak meletakkan tongkat berarti kasrotu as-safar. Dia sering safar. Jadi nggak diletak-letakin gitu ya tongkatnya. Kinayah apa nih? Kinayaan? Sifah. Sahih. Thumma at-tasya. Rakiba fulan janahay na'amah. Si Fulan mengendarai kedua sayap na'amah. Apa na'amah? Na'amah apa? Burung apa? Burung unta. Si Fulan mengendarai dua sayap burung unta. Burung unta itu kan kalau jalan cepet banget ya? Iya. Ya nggak? Ya. Nah, jadi ini kinayah an as-sur'ah. Kinayah apa nih? Nau'nya? Sifah. Sahih. Sifah juga. Betul. Al-ashir. Lawatil layali kaffahu 'alal 'asa. Malam-malam hari itu melipat kaf telapak tangannya 'alal 'asa pada tongkat. Ini maksudnya asyaihukhah juga ya. Jadi maksudnya malam-malam hari itu membuat dia mengeratkan tangannya kepada tongkat. Jadi semakin bertambah malam, semakin bertambah hari,
dia membuat dia menggenggam tongkat. Jadi maksudnya dia jadi tua gitu ya. Kinayaan صفة sifat au mausuf sifah sahih. Sifat syaikhukah. ثم الحادي عشر fulan kasirur ramad. Si fulan itu banyak romad. Apa romad? Abu. Abu, betul. Dia banyak abu. Tandanya adalah dia adalah orang yang Bekerja dermawan keras. gitu. Oh, dermawan. Dermawan, karena dia banyak masak, berarti banyak berbagi gitu loh maksudnya. Jadi ini adalah al-karam. Jadi kalau orang Arab itu biasanya ngomongin kayak tentang dapur, tentang romat gitu ya, tentang apa ini tadi? Apa tadi bahasa Indonesianya? Abu. Itu biasanya tentang karam ya. Kalau misalnya dia nggak pernah terkena romat, berarti dia ya pelit gitu. Ini kinayah anil karam. Sifat mausuf. Sifah, na'am. ثم الثاني عشر قال أبو الأتاهية فيا هادم اللذات ما منك مهرب تحاذر نفسي منك ما سيصيبه. Wahai penghancur kenikmatan, hadim itu kan dari hadama yahdimu, menghancurkan ya. Hadimul ladzat berarti penghancur kenikmatan. Ma minka mahrab, tidak ada tempat berlari darimu. Tuhadhiru nafsi minka, engkau memperingatkan diriku darimu. Ma sayusibuha, apa yang akan menimpa jiwaku. Gitu. Jadi di sini kinayahnya ada pada kata hadimul ladzat, penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Kematian. Sahih, al-maut, kematian. Menghancur kenikmatan kan? Al-maut. Berarti ini kinayah an sifat al-mausuf. Sifah. Nah, mausuf, kematian. Kematian kan bukan sifat ya? Oh iya. Ini mausuf. ثم الأخير قال المتنبي إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء ya, ladiyaan yuzri bikulli diya. Sungguhnya pada pakaianmu yang dimana di situ ada kemuliaan, ladiyaan yuzri bikulli diya, adalah cahaya yang menunjukkan seluruh cahaya. Jadi di sini berarti Mutanabbi ingin mensifati si mamduh dengan al-majd, ya kan? Tapi dia tidak menisbatkan secara langsung kepada al-mamduh awil mausuf, bal nasaba al-majda ila syai'in lahu ta'alluq bil mausuf wa huwa thawbuhu. Idzan an-naw'u hadha kinayah an نسبة nisbah. Sahih. Ada pertanyaan tentang kinayah? Ada yang bisa bikin contoh kinayah? Ada yang bisa bikin? Ana ada jumpa kinayah kemarin, Kak. Apa coba?
Fulanun saubuhu tawilun. Apa maknanya? Anna lahu jismun murtafi'un. Nah, sahih. Jadi fulan saubuhu tawil, pakaiannya panjang. Berarti dia kinayah an irtifa'ul jisam ya. Tinggi badannya ya. Badannya tinggi. Bajunya panjang berarti badannya tinggi gitu. Ada lagi? Qara'a fulanun sinnahu. Qara'a. Iya, qara'a. Sahih. Menggigit kan? Apa artinya? Maknanya kinayah An-nadamu. sahih, anin nadam juga. Jadi dia kayak gigit-gigit giginya gitu loh. Kebayang gak sih? Apa sih bahasa Indonesianya kayak gitu tuh? Kayak geretak-geretakin gigi gitu ya. Kinayah anin nadam. Ada lagi? Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ada Kak? Apa tuh kinayahan apa? Annaha adza'at al-fitnah bainan nas. Menyebarkan fitnah di antara manusia. Iya, Kak. Ada lagi? Huwa sakilus samai. Sakilus Niat samai. pendengarannya berat. Kinayahan? As-summu Mada? as-summu. As-summu? Ya, Racun. Itu Kak, sumun. Pakai slat Kak? Pakai slad. Oh, mulutnya berat. Jadi maksudnya adalah dia tuli, bisu ya. Ada lagi nggak? Sumun Yang apa lain Kak? pernah dapet nggak? Sumun itu bisu Kak. Terus tuli. Kalau tuli apa Kak? Bukmun, ya nggak? Ya itu deh kayak. Kalau pakai Nggak tahu. sin, sumun, baru racun. Oke Kak, oke. Yang sering juga di contoh-contoh itu wulida wa fi famihi mil'aqatu dhahab. Jadi dia dilahirkan dengan dan di mulutnya ada sendok emas. Nah, itu maksudnya adalah dia orang kaya gitu ya. Wulida sariyad gitu. Lahir pada keluarga kaya. Maulud wa fi famihi mil'aqatu dhahab. Dilahirkan dan di mulutnya ada sendok emas. Ada lagi nggak? Yang lain dapat nggak? Kinayah. Ada lagi? Ada pertanyaan seputar kinayah? Enggak Kak. Ayo. Nanti kelas Kak Faiz jam 1 ya. Oke, Kak. Soalnya kalau sore takut sinyalnya jelek. Jadi jam 1. Jadi tadi kinayah itu terbagi menjadi 3 ya. Sifa, mausuf, dan nisbah. Tadi yang masuknya pada telat, paham ya? Oke, kita tanya satu-satu. Alma fahimti? Al-kinayah? Alma? Ya, Kak. Baik. Alia? Fahimti?
Fahimtu insyaallah, Kak. Indah? Indah fahimti? Hani fahimti? Hani fahimti? Najwa Ya, Kak. fahimti? Kalau dikasih teks agak kurang, Kak. Ya karena emang harus cari-cari juga ya. Kita nggak bisa kayak nentuin sendiri gitu. Caca? Insya Allah paham tuh. Tapi intinya yang penting paham tentang kinayah gitu kan. Emang kalau maknanya itu kan kita emang harus cari kadang ya. Kadang ada yang kayak kita nggak bisa paham secara langsung gitu kan. Kecuali kayak misalnya yang berjalan dengan tongkat, itu mungkin kita bisa langsung paham. Cuman kalau kayak yang lain emang kita kayak harus cari gitu maknanya. Cuman secara garis besar paham ya tentang kinayah. Apalagi yang kayak pembagiannya ansifah, an-mausuf, an-nisbah itu paham ya? Teman-teman ya. Insyaallah, Kak. Paham Kak, insyaallah. Baik. Sarah, Suci juga ya? Baik. Jadi nanti sama Kak Faiz langsung ke adab ya. Soalnya ini yang setelahnya ini kan cuman kayak tentang al-jadid wal qadim, as-sariqat, al-adabiyah, al-umq, wad-dahalah, atau wasanah, wat-tarabut, at-tafakkuk. Ini kayak tentang syair atau apapun kalimat-kalimat yang kita bikin itu yang maknanya tuh misalnya ada yang al-jadid, al-qadim. Jadid itu berarti kayak makna baru yang belum ada sebelumnya. Al-qadim itu berarti makna lama, kemudian kita serap lagi, kita bikin dimasukin ke syair kita, misalnya itu berarti qadim. Kalau jadid itu kayak misal kita bikin kinayah baru nih yang sebelumnya belum ada sama sekali, terus kita bikin kinayah, nah berarti itu namanya jadid. Terus as-sariqat, al-adabiyah itu kayak pencurian sastra, ini kayak misalnya plagiarisme gitu ya. Itu masuk ke as-sariqat al-adabiyah. Kemudian al-umq wad-dahalah, al-umq itu dalam, ad-dahalah itu lawan dari al-umq, itu berkaitan dengan makna yang ingin kita sampaikan, apakah dia dalam atau tidak. Terus at-tab was-san'ah, kalau at-tab was-san'ah itu tabak itu maksudnya kita kayak bikin kalimat kayak yang mengandung misalnya majas, kayak kinayah, kayak tauriyah atau segala macam itu dengan natural, itu berarti namanya tabak. Kalau as-san'ah itu kayak terlalu dibuat-buat, jadi nggak enak buat didengar atau dibaca dan difahami, itu namanya as-san'ah. Terus kalau at-tarabut wat tafakkuk itu berkaitan dengan makna yang ingin kita sampaikan, apakah at-tarabut saling berkaitan atau at-tafakkuk. Jadi maknanya itu kayak terpecah belah, nggak jelas gitu. Gitu ya, itu secara garis besar aja. Baik, syukran lakunna alal musyarakah ya talibat, barakallahu fi